Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ngudi Waluyo, mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sekolah Dasar, akan menjelaskan mengenai materi berpikir dasar dan Higher Order of Thinking Skill atau disingkat HOTS. Nama kelompok yang pertama Atina Amalia Solihah dengan NIM 1341910002, yang kedua Devi Damayanti dengan NIM 1341910005, yang ketiga Ulfa Umami dengan NIM 1341910024. Yang pertama yaitu pengertian berpikir dasar. Berpikir dasar merupakan gambaran dari proses berpikir rasional yang mengandung sejumlah langkah dari yang sederhana menuju yang kompleks. Aktivitas berpikir rasional meliputi menghafal, membayangkan, mengelompokkan, menggeneralisasikan, membandingkan, mengevaluasi, menganalisis, mensintesis, mendeduksi, dan menyimpulkan. Yang kedua yaitu pengertian HOTS. Higher Order of Thinking Skill adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Higher Order of Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi seperti kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Kemudian yang ketiga, perbedaan berpikir dasar dan HOTS. Yang pertama, indikator keterampilan berpikir dasar menurut Precision. Yang pertama yaitu caution, membangun sebab akibat penilaian. Yang kedua, transformation, yaitu mengaitkan karakteristik yang diketahui pada karakteristik yang tidak diketahui, menciptakan makna. Yang ketiga, relationship, yaitu mendeteksi operasi biasa. Yang keempat, classification, yaitu menentukan kualitas secara umum. Yang kelima, qualification, menemukan karakteristik unik. Yang kedua, indikator keterampilan berpikir kritis. Menurut Ennis dan Norris, membagi komponen kemampuan penguasaan keterampilan menjadi 5 keterampilan. Yang pertama, klarifikasi elementer atau elementary clarification, meliputi memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, bertanya dan menjawab pertanyaan yang membutuhkan penjelasan atau tantangan. Yang kedua, dukungan dasar atau basic support, meliputi mempertimbangkan kredibilitas sumber dan melakukan pertimbangan observasi. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau inference, meliputi melakukan dan mempertimbangkan deduksi, melakukan dan mempertimbangkan induksi, melakukan dan mempertimbangkan nilai keputusan. Yang keempat, klarifikasi lanjut atau advanced clarification, meliputi mengidentifikasi istilah dan mempertimbangkan definisi, serta mengidentifikasi asumsi. Yang kelima, strategi dan taktik atau strategies and tactics, meliputi menentukan suatu tindakan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan berpikir dasar dan HOT beserta implementasi HOT di SD. Karakteristik pembelajaran pada HOTS. 1. Berfokus pada pertanyaan. 2. Menganalisis argumen dan data. 3. Mendefinisikan konsep. 4. Menentukan kesimpulan. 5. Menggunakan analisis logis. 6. Memproses dan menerapkan informasi. 7. Menggunakan informasi untuk memecahkan masalah. Keunggulan berpikir dasar dan HOT. 1. Siswa lebih berpikir logis dan sistematis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. 2. Siswa memiliki kemampuan menganalisa suatu masalah lebih kritis sehingga lebih mampu menentukan sikap. 3. Kemampuan siswa lebih terasah, lebih kreatif, dan ada usaha untuk berpikir. 4.
dapat membiasakan siswa untuk berpikir luas. 5. Siswa memiliki wawasan luas dan mampu berpikir dengan mengikuti zaman yang berkembang. Kelemahan berpikir dasar dan HOT. 1. Kurangnya referensi siswa terhadap teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dipelajari. 2. Sulitnya membedakan jawaban pada soal pilihan ganda karena jawaban yang tersedia sangat mirip-mirip. 3. Pemilihan KD yang terkadang kurang tepat dengan soal karena kalimat dalam kisi-kisi sulit untuk dipahami. 4. Pemilihan soal yang harus memenuhi standar HOTS. 5. Siswa berkemampuan kognitif yang bagus maka mudah untuk menjawab soal. Sedangkan bagi siswa yang memiliki kemampuan kognitif kurang bagus maka sulit untuk menjawab soal. 6. Belum terbiasa menyusun soal HOTS. Implementasi HOT di SD. 1. Mempertimbangkan kemampuan siswa. Mempertimbangkan ketersediaan sarana dan materi. 2. Membuat 2 kategori kisi-kisi yaitu LOTS dan HOTS. 3. Membuat soal dengan kategori mudah dan kategori sulit berdasarkan taksonomi Bloom dengan presentase merata dari C1 sampai dengan C6. 4. Untuk soal berkategori lower order thinking skill, LOTS, mengisi reading guide, dan soal berkategori higher order thinking skill HOTS berupa analisis kasus. 6. Soal-soal pilihan ganda akan dievaluasi oleh soal-soal LOTS dan soal-soal HOTS dievaluasi dengan soal uraian. 6. Mengidentifikasi materi yang disesuaikan dengan taraf berpikir ranah pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Ulfa Umami, NIM 134191024. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat soal HOT. Untuk membuat soal HOT yang mampu melatih siswa menggunakan kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi, serta memerlukan berbagai bekal kemampuan yang baik. Di samping itu juga perlu wawasan yang luas terkait kondisi nyata dan berkaitan dengan kemampuan yang dipelajari. Untuk cara membuat soal HOT, yang pertama, konteks nyata. Diusahakan menggunakan konteks nyata yang mudah dipahami oleh anak. Yang kedua, bagan pertanyaan. Membuat bagan pertanyaan berdasarkan bagan atau gambar untuk merangsang anak untuk berpikir kritis. Yang ketiga, alasan dari jawaban. Tanyakan alasan dari jawaban yang sudah diberikan. Untuk yang keempat, variasi bentuk. Gunakan variasi bentuk soal. Beragam soal yang dibuat bisa berupa isian atau pilihan ganda. Berikut ada salah satu contoh soal HOT mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar memprediksi kejadian berdasarkan isi teks bacaan. Contoh soal pilihan ganda. Yang pertama, soal pilihan ganda. Seorang wasit dalam pertandingan sepak bola membawa 2 buah kartu, yaitu kartu kuning dan merah. Kartu kuning diberikan kepada pemain yang mendapat peringatan cukup keras. Sementara itu, kartu merah diberikan kepada pemain yang melakukan pelanggaran keras atau telah mendapatkan 2 kali kartu kuning dalam permainan tersebut. Hukuman pemain yang diberi kartu merah adalah dikeluarkan dari lapangan dan tidak boleh bermain dalam 2 kali pertandingan berikutnya. Prediksi untuk melengkapi cerita di atas adalah: A. Seorang wasit membawa 2 kartu dalam pertandingan. B. Jika pemain melanggar, pemain lain akan langsung dikenai kartu merah. C. Seorang pemain akan dikeluarkan dari pertandingan jika sudah mengantongi 2 kartu kuning. D. Seorang akan dikeluarkan dari pertandingan sepak bola jika sudah mengantongi 2 kartu merah. Adapun jawaban dari soal pernyataan di atas adalah
C. Seorang pemain akan dikeluarkan dari pertandingan jika sudah mengantongi 2 kartu kuning. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.